value investor itu kalau gejolak kayak kemarin MSCI di akhir Januari, kemudian kemarin perang di Timur Tengah, itu gimana? Deg-degan juga atau enggak? Biasa Atau aja sih Pak, biasa aja. biasa aja Pak. ya? Maksudnya gini sih Pak, saya adalah salah satu orang yang akan memperkirakan untuk kejatuhan market karena yang masalah untuk terkait dengan MSCI rebalancing, sehingga saya punya posisi cash. Saya sudah punya posisi cash. Tapi saya juga tidak bisa untuk bilang bahwa saya ketika sudah memprediksi akan ada kejatuhan market, saya harus out dari saham semua Pak. Itu juga nggak bijak. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu loh Pak, kapan pasar saham itu jatuh. Jadi kita nggak bisa market timing the market seperti itu. Tahu-tahu pas lagi kita prediksi kapan, saham masih naik gitu Pak. Nah pada akhirnya Pak, ujungnya valuasi yang kita lihat Pak. Misalkan seperti ini, anggap dengan saat ini aja Pak, valuasi yang Bapak beli perusahaannya menarik Pak. Habis itu terjadi market turbulensi, harga sahamnya jatuh. Ya terus kenapa? Ya tinggal beli lagi aja Pak, susahnya apa? Iya kan Pak? Nah, kalau nggak ada uang ya udah, sabar aja. Toh saya udah beli di harga yang menarik Pak. Ini berbeda kalau kita misalkan beli sesuatu perusahaan yang harganya mau untuk growth 30%, 50%, 5 tahun ke depan pun mungkin itu masih PI-nya 50 kali atau earning yield 2% ya. Itu udah lain soal Pak. Itu akan gemeter. Tapi kalau buat saya beli perusahaan yang company manajemennya bagus, bisnisnya bagus, valuasinya bagus, terus apa yang saya pusingin sih Pak? Gitu. Bahkan teman-teman yang aliran value ya, market kemarin jatuh, semua happy sih Pak. Nambah muatan malahan. Karena kalau kayak value Pak, value investor, market jatuh, kita cuan. Bukan kita rugi Pak, kita cuan. Gitu. Kita menikmati itu. Kembali ke cara memilih saham tadi, Pak Towel. Jadi yang kita lihat adalah valuasi plus story growth ya? Ya, story growth adalah salah satu yang penting juga Pak, betul. Itu ya. Kalau Pak Towel melihat berapa persen sih yang mesti, apakah harus tumbuh, menarik itu di atas 20%, atau di atas 30% atau berapa? Oke, sebenarnya sih Pak, kita nggak bisa ngomong, tergantung Pak. Maksudnya gini, valuasi itu kan ada banyak faktor Pak. Kita growth bagus, growth-nya nggak bagus Pak. Misalkan sebagai contoh, growth-nya nggak bagus. Contoh lah Pak, kalau kita ngomong kayak banking Pak saat ini. Saya yakin, saya ngelihat Pak Masyirom banyak ngundang narasumber, semua pada ngomong hindari saham banking. Hindari saham banking gitu. Kayaknya banking tuh menjijikkan banget gitu Pak. Ya kan? Nah, kalau kita ngelihat berdasarkan data masa lalu segala macam akan sulit Pak untuk hal seperti itu. Nah, kita harus lihat dulu Pak bantalannya. Jadi risknya dulu yang kita harus assess Pak. Risknya bisa jatuh sedalam apa lagi. Nah, kalau kita ngomong banking misalkan deh, yang sektor menurut saya aman untuk bicarakan. Banking itu emang mau sejelek apa lagi sih Pak sebenarnya. Nah, dengan kondisi jelek seperti ini aja, dia sudah ada banyak bank-bank himbara ngasih dividen berapa? 7%, 8%, segala macam. Obligasi 6%, 7%, which is lebih bagus Pak. Dengan kondisi yang jelek. Nah, itu jadi bantalan Pak. Walaupun growth-nya mungkin ke tahun depan nggak terlalu bagus, tapi ini adalah suatu bantalan yang terlalu menarik. Gimana kalau ternyata hanya terjadi perbaikan? Ya kan Pak? Terjadi perbaikan, kondisi ekonomi membaik, terus habis itu CKPN yang tadinya dicatat kebesaran tahu-tahu jadi lebih kecil, tahu-tahu jadi ada lonjakan laba di tahun ini, habis itu karena ada suatu sentimen menarik, habis itu asing lihat, bagus nih. Bayangin Pak, sekarang asing keluar semua Pak, udah kayak menjijikan. Gimana kalau kondisinya membaik dan asing masuk Pak? Nah, kan bisa juga untuk hal seperti itu. Jadi bukan menjadi patokan berapa persen untuk growth-nya. Nah, tapi kalau untuk berapa persen growth-nya tergantung dari valuasi juga Pak. Sebagai contoh, kalau Peter Lynch ada kenalin namanya PEG ratio. Ya. Nah, PEG ratio itu membandingkan antara PI dengan growth Pak. Jadi ya kita tinggal lihat aja Pak perbandingan PI dengan growth-nya berapa. Kalau bisa masih di bawah 1, ya itu masih menurut saya masih menarik. Di bawah 1 ya, PEG rasionya ya. Betul. Itu. Kalau boleh spill nih, ada berapa saham di portonya? Kalau saham mungkin ada beberapa Pak. Cuman kalau untuk mayoritas
orang-orang yang tahu saya kayaknya tahu Pak 90% total portofolio saya itu hanya ada di satu saham. 90% di satu saham. Bukan contoh portofolio yang baik, nanti saya dimarahin dari teman-teman WMI gitu ya. Iya. Itu itu. Tadi udah spill dikit. Saya cek kan harga sahamnya gitu. Jadi beliau kan masuk di tahun 2021 ya. 2020 akhir 2021 lah gitu. Itu saya cek tadi harganya masih seribuan Pak. Sekarang harganya udah belasan ribu gitu. Luar biasa perkembangan harga sahamnya. 90% di situ ya? 90% di situ Pak, betul. Itu dari awal atau dari awal naruh dana sekian atau? Oh enggak sih Pak, enggak. Karena pas lagi 2020, 2021 teman-teman tahu saya adalah pejuang di sektor call Pak. Jadi dulu sektor call lagi dibenci banget. Saya salah satu yang pro di sektor call 2020, 2021. Mayoritas waktu itu dana tuh masih ada di emiten call Pak. 2, saya ITMG, ABMM. Jadi itu. Nah, habis call selesai ya lebih banyak lagi dana yang masuk ke company yang sekarang saya paling berat alokasi portofolionya Pak. Gitu. Iya. Kalau tadi keputusan beli, kalau keputusan jual? Keputusan jual. Nah, keputusan jual gini Pak. Kalau kita sebagai seorang investor, kita harus punya tesis Pak. Tesisnya itu apa? Contoh, saya bilang bahwa yang emiten saya milikin itu, saya believe bahwa dia masih bisa dengan tidak sulit untuk growth misalkan 20%, 25% lebih lah Pak, kurang lebihnya setiap tahun. Ternyata, misalkan ada dalam suatu kondisi, growth-nya udah nggak menarik lagi Pak. Ternyata, mungkin saya salah analisa, kan bisa aja Pak, namanya manusia. Ya udah, itu berarti saya salah analisa. Nggak peduli harga berapa buang Pak. Itu. Yang berikutnya, ternyata valuasinya nggak menarik lagi Pak. Growth-nya betul Pak, 20%, 25%. Tahu-tahu mendadak dihargai PI 100 Pak, ya bodoh banget kalau saya nggak jual Pak. Iya dong. Sekarang ya, itu bocoran nih, PI-nya masih belasan di bawah. Kalau 100 ya. Ya kalau 100 ya gimana Pak? Masih ada yang ngasih harga nggak masuk akal, saya nggak terima Pak itu. Jadi ya kembali. Apakah ada kesalahan tesis saya? Ya saya harus keluar, nggak boleh terlalu cinta juga dengan suatu saham, gitu Pak. Ya yang berikutnya ya tadi Pak, istilahnya ternyata valuasinya dihargain nggak masuk akal, ya saya harus rasional Pak. Yang ketiga, ternyata mungkin ada opportunity lain yang lebih menarik. Kalau orang di saham tuh jangan pernah percaya, misalkan saya ngomong ke Pak Masyirom, Pak, saham ini bagus, terus Pak Masyirom bilang, oh iya bagus, tapi saya nggak punya uang. Bullshit Pak, itu namanya Pak. Itu artinya bukan nggak punya uang, cuma Bapak nggak believe aja. Karena kalau believe kan Bapak bisa jual saham yang lain untuk beli suatu saham yang lebih menarik gitu Pak. Jadi apakah ada pilihan yang lebih menarik? Itu sih Pak kalau prinsip saya untuk menjual.